Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, sekarang kita masuk ke video ke-99, yaitu kita tetap bicara tentang conjunction atau joining word atau kata penghubung. Ya, lanjutan dari video ke-98 yang itu berakhir pada nomor 19. Nah, pada video ke-99 ini kita lanjutkan kata penghubungnya nomor 20 sampai 30. Tidak usah terlalu banyak teman-teman, karena ini adalah conjunction-nya adalah bagian dari vocabulary, yaitu banyak menghafal. Menghafal tuh paling sulit teman-teman. Dari dulu saya bilang kan, yang sulit itu adalah vocabulary. Kenapa? Tidak ada batasnya. Ya, tidak mungkin kita menghafal kata-kata yang ada di dalam kamus kan. Nah, cuman kata penghubung ini perlu teman-teman. Karena kalau kita mau menulis kalimat-kalimat panjang, tidak mungkin bisa tanpa kata penghubung ini. Jadi satu kalimat selesai, kalimat kedua selesai, tidak menarik. Tapi kalau dihubungkan dengan kata penghubung, ceritanya tuh nyambung teman-teman. Ya, nah contoh-contoh yang saya berikan di kata penghubung ini adalah buatan saya sendiri dan banyak saya ambil dari pengalaman pribadi. Jadi kalau teman-teman mempraktekkan kata penghubung, pakailah pengalaman pribadi. Itu enak teman-teman, nggak usah mengarang susah-susah karena itu memang terjadi sungguh kan. Nah seperti biasa, semoga pelajaran dari Yonggi English School ini akan memberi inspirasi kepada teman-teman sehingga teman-teman akan tahu, oh jadi kalau menghubungkan tuh yang cocok pakai ini, pakai itu sehingga kalimatnya indah. Nah untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like and share ke teman lain jika dirasa perlu, atau boleh memberi masukan ke saya di bagian komen. Kalau ingin lebih cepat bisa langsung WA ke saya langsung di nomor 08165452 Saya akan cepat merespon pertanyaan teman-teman atau memberi masukan, itu akan saya respon juga. Okay, my friend, please get ready. We will talk about conjunction number 20 until 30. Video ke-99. Nah, ini memang conjunction ini memang arranged by myself. Ya, saya sendiri yang mengatur teman-teman, menyusun. Nah, ini adalah conjunction, ya, kata penghubung part 2, yaitu number 20 until 30. Nah, terakhir kita nomor 19, nah lanjutannya adalah nomor 20 ini teman-teman. Ya, so plus kata sifat, ya. Jadi bukan hanya so, tapi so plus kata sifat plus that. Artinya begitu bla 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 sehingga bla bla bla, ya. Begitu apa sehingga apa gitu. Itu yang pakai so. Such itu sama teman-teman, ya, dengan so ini. Cuman kalau so ini hanya kata sifat, kalau such ini kata sifat plus benda tunggal, maksudnya kata benda tunggal, ya. Jadi enak mana? Terserah teman-teman. Ya, kalau mau menyebutkan bendanya tunggal pakai such kata sifatnya tetap plus benda tunggal plus that. That-nya tetap dipakai teman-teman, ya. Artinya sama, yaitu begitu apa sehingga apa. Begitu bla 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 sehingga bla 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 gitu, ya. Nah, terus kalau pakai such saja, such tidak pakai gitu, teman-teman bisa mengira, ya, kalau itu benda tunggal, kalau tidak pakai berarti benda jamak. Betul sekali, ya. Jadi such plus kata sifat plus benda jamak plus that, ya, artinya sama semua. Begitu apa-apa, begitu bla bla bla, atau begitu apa sehingga bla bla bla. Nah, itu adalah tiga ini artinya sama semua, ya. Kita lihat contohnya. She is so beautiful that every man admires her beauty. Ya, nah jadi dia perempuan tentunya, ya, begitu cantik sehingga setiap laki-laki mengagumi kecantikannya. Jangan lupa admires pakai s karena every man dianggap tunggal, ya. Nah, yang kedua, she is such a beautiful woman. Nah, ini loh bedanya teman-teman, ya. Kalau ini pakai beautiful woman, ya, ada benda tunggalnya. That
every man admires her beauty. Nah, artinya sama teman-teman. Cuma ini nambahi ada kata bendanya, yaitu dia adalah wanita yang begitu cantik sehingga setiap laki-laki mengagumi kecantikannya. Nah, teman-teman, jadi kalau so tadi cuma kata sifat, kalau such a ada kata sifat, ada benda tunggal, ya. Nah, kalau yang such, bendanya harus jamak, ya. Jangan si lagi, nggak cocok. D ini jadi perempuan-perempuan lebih dari satu, ya. They are such beautiful women. Nah, kalau ini bacanya woman, ini bacanya women, teman-teman, ya. Jadi ini jamak nggak ditambah s, ya, nggak, karena ini benda tunggal tak beratu, benda plural form, ya, bentuk jamak tidak beraturan, ya. Woman tunggal, jamak tidak boleh tambah s, tapi a-nya diganti e, women ucapannya, ya. Lagi, they are such beautiful women that every man, ini bukan every lagi, ya, karena ini jamak, ininya harus jamak. Jadi many men want them to be their wives. Kira-kira cocok, teman-teman, ya. Jadi mereka itu, perempuan-perempuan itu adalah perempuan yang cantik, sehingga many men, banyak laki-laki want them, menginginkan mereka to be their wives, untuk menjadi istri mereka. Kan laki-laki itu paling senang dengan wanita cantik, kan, ya. Itu adalah sangat alami, teman-teman. Nah, kita lihat sekarang nomor 21. So that, artinya sehingga, ya. Ini kita lihat contohnya. Berarti he is, ya, teman-teman. He's a good salesman. Jadi man ini kalau digabungkan dengan suatu pekerjaan lainnya dibaca man, ya. Ya, ini jadi he's a good salesman. His appearance is very convincing, so that many people like dealing with him. Ya, nah ini kita lihat dia adalah penjual yang baik, ya, penjual yang bagus. Penampilannya is very convincing. Penampilannya itu sangat meyakinkan, sehingga, ya, so that many people like dealing with him. Banyak orang itu suka berurusan dengan dia, ya, karena pelayanannya bagus, menjelaskannya jelas, ya. Dia tentunya salesman yang berhasil dong, ya. Nah, kita lihat number 22. In order that, plus kalimat, ya, kata penghubung, tentunya menghubungkan dengan kalimat, artinya agar supaya, ya. Atau kalau pakai in order tuh boleh, tapi diikuti bukan kalimat tapi kata kerja langsung, artinya sama persis, agar supaya. Nah, inilah, jadi saya buat dua ini biar teman-teman enak mana, ya, terserah mau menyebutkan kalimat atau menyebutkan kata kerja. Kita lihat contohnya. We must work hard and never despair, in order that we will succeed in life. Ya, nah ini kita lihat, kita harus bekerja keras dan tidak pernah putus asa. Despair itu putus asa, ya. In order that, nah agar supaya, ini kalimat. Kenapa kalimat? Nah ada subjeknya, kan. Jadi kalimat itu pasti dimulai dengan subjek, teman-teman, ya. Nah agar supaya kita akan berhasil in life. We will succeed in life. Oh, bukan sukses, ya. Sukses itu keberhasilan, ya. Jadi ada succeed itu berhasil, successful juga berhasil tapi kata sifat. Kalau mau diganti successful boleh, ya. In order that we will be successful in life. Oh, pakai be, ya. Loh, iya dong, kan boxing, teman-teman, ya. Kalau pakai verb, ingat, ya. Boxing itu tidak boleh lupa, teman-teman. Begitu boxingnya lupa, tangan kiri to be, tangan kanan kata kerja, pakai salah satu, itu lupa Inggrisnya langsung tidak ada nilainya, teman-teman, ya. Nah, jadi ini pakai verb, succeed ini kata kerja, we will succeed in life. Kalau pakai successful, jangan lupa nambah be, we will be successful in life, ya. Kita akan berhasil dalam hidup ini. Loh, kalau sukses aja, keberhasilan, beda lagi, teman-teman, ya. Ini kata kerja, yang we will be successful itu kata sifat, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini saya buat mirip-mirip kalimatnya, teman-teman. We must work hard and never despair in order to succeed in life. Enak ini, ya, lebih pendek, ya. Iya, karena kalau ini kan bukan kalimat, ya. Jadi in order that plus kalimat,
Kalau in order to langsung kata kerja, teman-teman. Ya, artinya sama, ya. Nah, agar supaya kita, lah ini ada kalimatnya, ada subjeknya, kita akan berhasil. Kalau ini langsung, agar supaya berhasil dalam hidup. Nah, enak pendek ya, terserah teman-teman ya. Dua-dua, tapi jangan lupa loh ya, kalau in order to diikuti kata kerja, kalau in order that diikuti kalimat ya. Dua-dua bagus ya. Nah, kita lihat kedua ketiga. As soon as sama dengan right after, boleh juga soon after, sama ya, artinya segera setelah. Nah, ini kita lihat. It started to rain cats and dogs. Ya, to rain cats and dogs ini adalah idiom, teman-teman ya. Jangan diartikan hujan kucing dan anjing terbak-terbuk dari langit. Ya, tidak ada, teman, hujan kucing dan anjing ya. Nah, jadi hujan ini bukan cats and dogs, punya arti khusus, artinya rain very hard, hujan sangat lebat ya. Nah, jadi bagi mereka yang belum tahu idiom, terus teman-teman bilang, look, it is raining cats and dogs. Yang tidak ngerti idiom bingung, hujan kucing dan anjing, mana kucingnya? Tidak ya. Yang tidak ngerti ya bingung, cats and dogs, what do you mean? It's raining very hard. Yalah, wong raining very hard aja ngomong cats and dogs lah, itu loh. Jadi kita mulai belajar sedikit-sedikit tentang idiom ya. Idiom ini tidak bisa diartikan kata demi kata, teman-teman. Jadi rain, cats and dog, hujan sangat lebat. Ya, jadi hari mulai hujan sangat lebat as soon as we had arrived at home. Ya, begitu atau segera setelah kami tiba di rumah. Oh, pakai had ya? Yes. Kalau kita menghubungkan dua kejadian, dua-dua lampau, ya, yang terjadi lebih dulu harus pakai had V3, yang terjadi kemudian pakai V2. Itu ada di tenses, teman-teman ya. Tenses yang judulnya simple past perfect tense. Itu ada di sebelumnya, teman-teman cari di bagian tenses ya. Nah, ke-24. As long as, mirip-mirip ya. Oh, lain, ini soon, ini long ya. As long as far as, provided that, sama. Asalkan saja, sepanjang atau selama ya, diikuti kalimat, jangan lupa ini, you needn't be afraid of anyone as long as atau provided that you are innocent ya. Nah, ini adalah kamu tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Loh, need ini ditambahin not boleh ya. Need di sini saya fungsikan sebagai kata kerja bantu seperti will, shall, can, may, must loh. Oh, jadi need ini boleh kata kerja bantu, langsung tambahin not. Kalau kata kerja sungguh, pakai don't, teman-teman. You don't need, terus dihubungkan ke be pakai to, ya. You don't need to be afraid of anyone. Sama, teman-teman. Enak mana? Ya terserah, sebaiknya tahu dua-dua ya. Ini need saya fungsikan sebagai kata kerja bantu. Kalau mau sebagai kata kerja sungguh, kita bacanya you don't, ambil bantuan dulu ya. You don't need to be afraid of anyone. Ya, jadi Anda tidak perlu takut kepada siapapun as long as atau provided that ya, asalkan Anda tidak bersalah. You are innocent. Ke-25, teman-teman ya, contoh 25. As if atau as though, seolah-olah, seakan-akan, termasuk bentuk pengandaian. Nah, ini sudah pernah saya berikan di gitu conditional sentence ya, cari di video sebelumnya, judulnya conditional sentence, bentuk pengandaian ya. The stingy man always acts as if atau as though he were a poor one ya. Nah, jadi orang kikir itu stingy atau miserly, tulisannya miserly ya, pakai y ya. Nah, orang kikir itu selalu berbuat ya, bertindak seolah-olah he were a poor one, dia adalah orang miskin. Dia pakai were mana boleh? Loh, tidak ada, he mestinya was, itu kan biasa. Tapi ini bentuk pengandaian, jangan lupa ya, bentuk pengandaian type 2 ya, yaitu tipe kedua, selalu berlawanan dengan kenyataan. Jadi orang kikir itu selalu bertindak, berbuat seolah-olah dia adalah orang miskin. Berarti kenyataannya dia bukan miskin. Ya. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang bentuk pengandaian, tentunya kita harus belajar di conditional sentence. Ini kita
konsentrasi di kata penghubungnya, as if atau as though. Ya, yang ke-26. In case plus kalimat atau in case of plus kata benda. Dua-dua artinya sama, yaitu jika sekiranya. Nah, enak mana? Ya tergantung teman-teman. Mau pakai sebagai ini menghubungkan dengan kalimat atau dengan kata benda. Ya, jadi kalau pakai in case plus kalimat jika sekiranya berfungsi sebagai kata penghubung, ya, karena apa? Diikuti kalimat. Jadi kalau diikuti kalimat itu pasti kata penghubung, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau yang ini in case of, nah kalau of ini dia sudah berfungsi sebagai kata depan. Makanya preposition, teman-teman, ya. Diikuti kata benda, artinya sama. Jika sekiranya berfungsi sebagai kata depan, yaitu diikuti kata benda. Nah, kita lihat contohnya. The meeting will be postponed in case it rains heavily tonight. In case it rains cats and dogs tadi loh, ya. Jadi hujan sangat lebat nanti malam. Nah, jadi artinya the meeting, ya. Nah, jadi pertemuan itu, rapat itu, kita sekarang nggak pernah ngomong rapat ya teman-teman, ya. Selalu bilang meeting kok, ya. Memang kalau pakai bahasa Inggris itu lebih keren, ya. Sayang sekali, tapi lama-lama anak cucu kita tidak mengerti kata rapat, teman-teman. Ya, jadi the meeting, ya, pertemuan itu akan ditunda, postpone, delayed, sama, ya, akan ditunda jika sekiranya, ini kalimat kan ada subjeknya pakai it, ya, jangan lupa nambah s, si it nambah s, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, ya. Kalau si it masih lupa nambah s, berarti Inggrisnya belum canggih, ya. Nah, ini pertemuan itu akan ditunda jika sekiranya hari hujan lebat nanti malam, ya. Nah, ini kalau pakai yang in case of ini, the meeting will be postponed in case of heavy rain tonight. Ya, artinya sama persis. Ya, kalau in case it rains, ini kalimat, ya, ada subjeknya, ada verbnya. Tapi in case of ini kata benda, heavy rain, ya, hujan yang lebat nanti malam. Kalau pakai in case of raining heavily, pakai gerund boleh, teman-teman, ya. Jadi gerund ingat, ya, selalu verb tambah ing. Jadi in case of raining heavily tonight, sama, ya. Nah, gerund sudah ada di pelajaran sebelumnya. Cari yang di pelajaran judulnya gerund, kata benda, ya. Ini kita konsentrasi di kata penghubungnya, teman-teman, ya. Kita lihat yang nomor 27. Nah, 27 ini instead, hati-hati ya teman-teman, bacanya jangan instead. EA akan dibaca I, tidak selalu, ya. Instead sebagai gantinya. Kalau instead of sama tadi, in case dengan in case of, instead dengan instead of, kalau of ini artinya sama sebagai kata ganti. Nah, cuma kalau yang instead ini sebagai ganti atau sebagai gantinya berfungsi sebagai kata penghubung. Jadi diikuti kalimat, ya. Tapi kalau instead of ini berfungsi sebagai kata depan. Jadi kalau ada of-nya itu berfungsi sebagai kata depan, jadi diikuti kata benda. Sama dengan because of temporary loh. Di conjunction bagian ke-1, ya. Because kata penghubung diikuti kalimat, kalau because of sebagai kata depan diikuti kata benda. Jadi kalau ada of-nya itu berubah fungsi jadi kata depan, teman-teman, ya. Ini contohnya, I cleaned my fishbowl and cleared up my garden. Instead, I went out for nothing. Ya, nah, jadi saya membersihkan kolam ikan saya dan membersihkan bersih-bersih, ya, di kebun saya sebagai ganti dari saya pergi yang tidak ada gunanya, ya. Go for nothing itu kan wasting time, teman-teman, ya. Pergi yang tidak ada gunanya itu, ya. Ini lampau, ya, pasti. Ini pakai when, ya. Ini juga cleared up, cleaned, ya. Jadi kalau sudah cerita lampau semua, teman-teman, ya. Ini lagi. I cleaned my fishbowl and cleared up my garden instead of going for nothing, ya. Jadi, oh, ini diikuti gerund, betul, ya. Jadi dari kata when asalnya go jadi gerund going, ya, sebagai ganti dari pergi yang tidak ada gunanya. Enak mana? Dua-dua enak, ya. Nah, satu kalimat, satu kata benda, ya.
Oh, gerund itu kata benda. Oh iya, ya. Nah, cari lagi di pelajaran gerund, kita konsentrasi di kata penghubung, teman-teman, ya. Ke-28. Although, tulisannya disambung ya. Even though, tulisannya dipisah. Though, lebih pendek ya. Artinya walaupun, sekalipun, kendatipun, ini ya, berfungsi. Nah, ini berfungsi sebagai kata penghubung. Jadi harus diikuti kalimat ya. Jadi kalau kata penghubung tuh pasti diikut kalimat, teman-teman ya. Nah, sedangkan yang ini in spite of, tulisan dipisah ya. In spite of sampai dengan despite. Artinya sama persis. Walaupun, sekalipun, kendatipun, berfungsi sebagai kata depan. Jadi harus diikuti kata benda, bukan kalimat ya. Tapi kok yang sering dengar tuh kok although ya? Oh iya memang ya. Tapi jangan lupa although ini artinya sama dengan in spite of ya, atau despite. Kalau despite nggak pakai of, teman-teman ya. Artinya sama. Kita lihat contohnya. She's ya. She's a good employee. She always goes to work although she is ill ya. Nah, ini loh. Ini adalah karyawan yang baik ya. Dia adalah karyawan yang baik ya. Dia selalu pergi bekerja meskipun dia sakit. Even though, tulisan dipisah ya. She is ill, ini kalimat ya, ada subjek, nggak ada verb pakai to be ya. Atau though she is ill. Enak though ya. Oh, sembarang ya. Jadi kalau ada pilihan enak, milih yang enak. Hidup tuh gitu, teman-teman ya. Ada pilihan yang enak, milihlah yang enak. Cuma kan hidup tidak selalu bisa memilih kan. Kadang tinggal menerima dan menjalani saja, alias tidak bisa milih ya. Ini she's a good employee, sama ya, dia adalah pegawai yang baik. She always goes to work, dia selalu pergi bekerja in spite of her illness ya. Ini walaupun sakit. Nah, ini tidak pakai dia ya. Jadi kata bendanya ill jadi illness, terus ini pakai bentuk kepunyaan ya, in spite of her illness atau her being ill. Ini pakai gerund, teman-teman ya. Boleh illness kata benda, ini gerund tidak ada verbnya, pakai to be, jadi her being ill, sama ya, meskipun dia sakit gitu. Ke-29. Until L-nya 1 sampai dengan till L-nya 2, sampai hingga ya. Contoh, just wait here, don't go anywhere until atau till your mother comes back ya. Nah, jadi tunggulah di sini saja, jangan pergi kemana-mana sampai ya, atau hingga mamamu kembali ya. Nanti kalau cari-carian tambah bingung, teman-teman ya. Tunggu di sini saja ya. Nih, ke-30 then, artinya tak pakai a ya tulisannya. Kalau pakai e, then artinya dua, bisa pada waktu itu, bisa kemudian ya. Ini bacanya agak panjang, then bentuk ini degrees of comparison, teman-teman ya, daripada tingkat perbandingan. I know your grandfather much more than you do, though you are his grandchild ya. Nah, jadi saya tahu kakekmu jauh lebih banyak ya. Saya lebih tahu kakekmu daripada kamu ya, meskipun kamu adalah cucunya ya. Nah, cucu itu kan kamu ketemunya kan tidak lama kan. Nah, kalau saya itu teman baik sejak masih muda dulu ya. Nah, kita lihat wise words ini. Life is so mysterious that we will never know our own future. Betul, teman-teman ya. Jadi hidup itu adalah begitu penuh teka-teki ya, begitu penuh tanda tanya, misterius, sehingga kita tidak akan pernah tahu masa depan kita sendiri. Ada yang tahu yang akan datang? Tidak pernah. Kita tidak pernah tahu. Karena hidup itu memang misteri ya. Makanya ada orang bilang yesterday was history. Kemarin atau yang lampau adalah sejarah. Today is reality. Hari ini adalah kenyataan. And tomorrow is a mystery. Nah, besok-besok itu adalah misteri, penuh teka-teki ya. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan kata penghubung, conjunction, hingga nomor 30. Sulit? Enggak kan? Karena apa? Ini cuma hafalan, teman-teman ya. Cuma di sini saya lengkapi dengan
Ada yang berfungsi sebagai kata penghubung, ada yang berfungsi sebagai kata depan. Artinya sama persis, ya. Teman-teman suka yang mana? Up to you, ya. Lebih suka ini, lebih seni, just go ahead. Okay? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.